Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Titik. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meski masih harus belajar dari rumah. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Yuk kita pelajari lebih lengkapnya. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Inilah yang disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Ketika di Rengas Dengklok, datanglah Ahmad Subarjo dari Jakarta yang memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jaminan Ahmad Subarjo itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Pada malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Maeda ini, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan tokoh-tokoh pergerakan serta para pemuda. Laksamana Maeda adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.
Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilowo, Gafar, Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan adalah sebagai penyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, pembaca teks proklamasi, dan beliau adalah Presiden pertama Indonesia. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama sebagai penyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, kemudian beliau adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai penyusun teks proklamasi, salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan, beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sayuti Melik. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1989. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan yaitu beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan, beliau merupakan tokoh yang menjahit bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Laksamana Tadashi Maeda. Beliau lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1978 dan wafat pada tanggal 13 Desember 1977. Beliau adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan, beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Abdul Latif Hendraningrat. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911
dan wafat pada tanggal 14 Maret 1983. Beliau adalah seorang prajurit peta. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan, beliau adalah penggerek bendera Sang Saka Merah Putih didampingi oleh Suhut Sastrokusumo. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yaitu de jure. Makna proklamasi yang selanjutnya adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa yang merdeka dari penjajahan. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat. Para pahlawan harus bertaruh jiwa dan raga. Mereka telah rela berkorban nyawa demi tercapainya kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di lingkungan keluarga. Saat kita di rumah, kita harus saling menghormati dan saling menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, kita dapat mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah, saat di lingkungan sekolah, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, dan jangan lupa, kita harus saling menghormati dan menghargai atau toleransi dengan teman yang berbeda suku atau agama dengan kita. Di lingkungan masyarakat, kita juga harus menerapkan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat, yaitu misalnya kerjasama dalam memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu untuk menjaga kerukunan bangsa, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang tumbuh, semangat, pantang menyerah untuk terus maju demi mencapai masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.